Orang-orang mungkin mengira kalau strategi bisnis dan leadership itu ibarat pertarungan gladiator di arena. Siapa yang punya modal paling gede, yang punya teknologi paling canggih, dan yang bisa ngebantai kompetitor sampai mati, dia yang bakal menang. Padahal kalau kita baca dari buku Sun Tzu and the Art of Business yang ditulis oleh Mark McNeely, tentu logika itu adalah tiket VIP menuju kebangkrutan. Kemenangan tertinggi justru terjadi ketika kita menang tanpa harus bertarung. Ini adalah prinsip pertama dari Sun Tzu, yaitu win all without fighting. Analoginya kita bikin kue kita semakin besar bukan bunuh-bunuhan demi memungut remah-remah. Siapa itu sebenarnya Sun Tzu? Sun Tzu adalah seorang jenderal dan ahli strategi militer zaman Tiongkok kuno. Hari ini kita akan membedah ajaran perang kuno dari Sun Tzu yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu lewat sudut pandang kepemimpinan dan bisnis. Aku nggak akan terlalu teoritis di sini dengan ngebacain teori satu-satu kayak kuliah. Kita akan langsung bedah apa strategi perang Sun Tzu lewat studi kasus yang gagal, relevansinya dengan keadaan sekarang, sampai pengalaman karirku sendiri di dunia IT. Mari kita masuk ke pertanyaan terbesarnya. Kenapa perusahaan raksasa bisa hancur lebur? Perusahaan raksasa yang uangnya banyak banget, punya nama besar, tapi tetap bisa hancur juga karena mereka melanggar prinsip krusial Sun Tzu, yaitu avoid strength, attack weakness, atau hindari kekuatan lawan, serang kelemahannya. Kita lihat keadaan pasar retail di awal tahun 90-an. Waktu itu Walmart lagi menguasai pasar karena efisiensi rantai pasok dan logistik mereka itu udah kuat banget, bahkan bisa dibilang kelas dewa lah. Tapi apa respon dari Kmart? Bukannya nyari titik lemah, mereka malah nantang Walmart pakai strategi perang harga. Kmart banting harga semurah-murahnya untuk melawan Walmart. Ini sih sama aja kayak kita maksain diri buat adu panco sama atlet binaraga yang badannya gede banget. Kmart salah strategi. Kmart malah menyerang kekuatan utama musuh. Dan akhirnya margin mereka hancur total. Dan tahun 2002, Kmart mengajukan kebangkrutan. Berikutnya ada perusahaan AT&T dan Philip Morris yang melanggar prinsip selanjutnya, yaitu foreknowledge atau pengetahuan yang dalam. Sun Tzu pernah berkata, kenali lawanmu dan kenali dirimu sendiri, maka kamu tidak akan kalah dalam 100 pertempuran. Balik ke tahun 1991, AT&T, yaitu perusahaan telekomunikasi, merasa punya cash flow yang gak terbatas. Jadi mereka beli perusahaan lain, yaitu NCR Corporation, buat ngelawan IBM di industri komputer. Mereka pikir uang bisa membeli kemenangan, tapi mereka buta huruf soal kultur atau budaya perusahaan komputer. Birokrasi yang kaku ala perusahaan telekomunikasi dipaksa masuk ke perusahaan yang butuh kelincahan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kelumpuhan administratif. Akhirnya AT&T rugi miliaran dolar. Philip Morris juga sama. Awalnya mereka cuma jualan rokok, mentang-mentang jago bikin iklan rokok Marlboro, mereka nekat beli perusahaan soft drink bernama 7up buat nantang Coca-Cola. 7up sampai bikin gerakan Uncola untuk mengalahkan pangsa pasar soft drink dari Coca-Cola. 7up membuat persepsi cola adalah minuman yang tua atau yang kuno, berbeda dengan 7up yang fresh dan menyegarkan. Awalnya mereka menang, tapi kemenangan itu hanya sementara. Mereka berhalusinasi. Mereka mengira kalau ini cuma perang branding. Padahal kekuatan terbesar atau economic mode dari Coca-Cola itu ada di sistem distribusinya, ada di sistem pembotolan, dan supply chain-nya yang sangat efisien. Tanpa foreknowledge yang matang, Philip Morris menyerang tembok terkuat musuh dan jelas kalah telak. Akhirnya apa? Coca-Cola tinggal bikin brand baru, yaitu Sprite, dan pangsa pasar 7up tergeser dengan mudah. Sebanyak apapun uang dan seberapa percaya diri kamu, tetap gak bisa menang kalau strateginya masih berantakan. Terus, gimana dong strategi yang benar? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Herb Kelleher, seorang CEO dari perusahaan maskapai pesawat terbang waktu memimpin Southwest Airlines. Di sini Kelleher mengawinkan dua prinsip Sun Tzu sekaligus, yaitu speed and preparation dan character-based leadership. Di awal tahun 70-an, Southwest Airlines nyaris mati dibunuh maskapai raksasa lainnya.
Mereka kehabisan uang dan harus menjual satu dari 4 pesawatnya. Dan pada waktu itu mereka harus jalanin jadwal 4 pesawat sekaligus, tapi sisa pesawatnya cuma ada 3 karena pesawat yang satunya udah dijual untuk menutupi biaya operasional. Pilihannya tinggal 2 nih, membatalkan satu jadwal pesawat atau membuat 3 pesawat bekerja secepat 4 pesawat. Cara biasa ya pasti bakal membatalkan jadwal, tapi apa yang Kelleher lakukan? Kelleher merancang ulang operasional di lapangan. Kelleher dan tim turun ke lapangan mengatur bagaimana pesawat mendarat, realokasi penumpang ke pesawat lain, proses pengecekan pesawat, kapan isi bahan bakar, sampai kapan pesawat tersisa terbang lagi, dan pilot dan pramugarinya ikut membantu membersihkan kabin dan memungut sampah agar pesawat siap terbang lagi. Turnaround adalah waktu yang dibutuhkan pesawat saat berada di darat sampai terbang lagi. Rata-rata industri pesawat untuk proses turnaround itu adalah 1 jam. Berkat Kelleher dan tim, turnaround pesawat Southwest cuma butuh waktu 10 menit. Ini adalah wujud murni dari prinsip speed and preparation. Tapi kecepatan ini nggak akan bisa terjadi tanpa prinsip character-based leadership. Kelleher nggak pakai sistem micromanagement. Dia kasih pemahaman. Seluruh karyawan diinstal dengan satu pemahaman, yaitu nyawa perusahaan bergantung pada kecepatan pesawat balik lagi terbang ke udara. Hasilnya luar biasa. Pilot dan pramugari nggak gengsi loh buat ikut bungutin sampah. Petugas bagasi juga kerja dengan cepat dan sangat baik. Strategi dan eksekusi ini bikin Southwest Airlines menang telak tanpa harus adu kepala dengan raksasa. Sekarang, ayo kita bawa strategi Sun Tzu ini ke perang modern hari ini. Pernah gak perhatiin Cloud AI dari Anthropic? Di luar sana, AI dari Tiongkok banding harga murah banget. Di sisi lain, ChatGPT dan Gemini sibuk jadi super app yang bisa bikin gambar, bikin video, fitur suara. Tapi Cloud udah harganya mahal, limitnya pelit, dan nggak bisa disuruh bikin gambar, apalagi bikin video. Tapi kenapa Cloud AI justru menjadi standar emas bagi para profesional, termasuk saya? Karena Anthropic paham prinsip Sun Tzu yang kelima, yaitu shape your opponent, atau bentuk lawan kita dan jangan main di aturan mereka. Melawan Google soal jumlah data itu bunuh diri. Jadi Cloud memutarbalikkan aturan main dan memonopoli pasar agentic AI. Mereka fokus ke cognitive density atau penalaran murni. Cloud didesain buat membedah logika code yang rumit dan punya sistem konstitusional AI yang aman buat B2B. Para programmer, peneliti, dan penulis itu nggak butuh mainan yang bisa bikin gambar, bikin video. Ibarat Cloud itu pisau bedah yang fokus untuk tugas spesifik di tengah kerumunan kompetitor yang pengen jadi pisau yang serbaguna. Ingat, kamera handphone nggak akan bisa lebih bagus dari kamera asli. Strategi memutarbalikkan medan perang atau shape your opponent juga dipakai oleh industri otomotif Tiongkok saat masuk ke Indonesia loh. Bertahun-tahun mobil pabrikan non-Jepang mencoba memasukkan mobil bensin ke pasar Indonesia. Tapi semuanya hancur lebur. Kenapa? Karena mulai dari logistik, spare part, dan skill mekanik kita udah dimonopoli total sama mobil-mobil merek Jepang seperti Toyota, Honda, dan lainnya. Melawan mobil bensin Jepang di kandang mereka itu sama aja kayak Kmart melawan Walmart. Jadi Tiongkok ganti medan perangnya. Mereka langsung lompat dan gempur langsung pasar electric vehicle atau EV. Kekuatan utama mobil Jepang dengan mesin bensinnya tiba-tiba jadi nggak relevan di arena EV. Mereka menang tanpa harus bertarung di medan yang sama. Dan strategi ini jujur aja, baru-baru ini menyelamatkanku dari kesalahan yang sama. Beberapa waktu yang lalu, aku datang ke pameran Odoo di J-Expo Kemayoran. Awalnya aku iseng lah dan sebenarnya punya ambisi juga buat buka jasa konsultan dan implementator software Odoo ke perusahaan-perusahaan. Tapi pas udah di sana, aku ngeliat banyak banget ternyata vendor raksasa yang jadi implementator software Odoo yang portofolionya udah gemuk banget dengan ribuan developer. Kalau aku maksa masuk sebagai vendor implementator Odoo yang baru, aku akan maksa masuk ke medan perang yang lawannya udah punya tank dan senjata, sedangkan aku nggak punya apa-apa.
Aku bakal disuruh adu mekanik lawan mereka, adu banting harga, dan pasti akan mati konyol. Akhirnya, aku mundur. Sejak baca buku ini, aku sadar dan aku kembali ke prinsip avoid strength, attack weakness. Kelemahan vendor raksasa di bidang IT ini adalah mereka berbisnis dalam volume. Mereka install software, mereka go live, lalu cabut aja. Sistem canggih miliaran sering berakhir jadi pajangan karena human capitalnya lumpuh. Operatornya nggak ngerti cara pakainya, itu blind spot mereka. Jadi aku ngubah arena perang. Aku nggak jualan jasa install Odoo. Akhirnya aku memposisikan diri sebagai arsitek otomatisasi sistem. Software, robot, atau AI itu cuman tools, cuman alat. Value utama yang aku tawarkan adalah otomatisasi sistem. Banyak perusahaan pasti sudah punya software, tapi apakah kegiatan administrasi mereka masih manual, seperti input data, mencocokkan dokumen, dan lainnya? Aku tawarkan alternatif operasional perusahaan yang repetitif, yang masih menggunakan tenaga manusia yang rawan human error, menjadi otomatis dengan komputer. Aku masuk ke niche yang spesifik. Aku nggak perang lawan vendor software lagi. Wajar kalau kita kadang ngerasa takut buat mundur dan membatasi spesialisasi kita. Ego kita selalu bilang, kalau mau sukses, kita harus bisa ngerjain semuanya dan ngelawan siapa aja. Tapi setelah kita belajar dari buku ini, mulai dari sejarah Kmart, dari perusahaan Philip Morris, strategi cloud AI, strategi EV Tiongkok, sampai realita ribetnya ternyata eksekusi dan atur strategi di lapangan, ngajarin kita satu hal yang penting banget, yaitu jangan pernah kasih kendali kita ke sistem luar. Kita yang harus jadi pengendalinya. Jangan ikutin aturan main mereka, di mana mereka sudah pasti menang. Kita harus buat aturan kita sendiri dan bermain di arena kita sendiri. Kesimpulannya, kemenangan tidak ditentukan dari seberapa banyak peluru yang kita tembakkan, tapi dari seberapa presisi dan akurat kita dalam memilih medan pertempuran.